Bab 221 memiliki reruntuhan mekanik air. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Di depan gedung setinggi 2000 meter di pusat kota terapung, Huo Tianhua dan beberapa pemimpin manusia lainnya sedang melihat berita di kristal komunikasi, tercengang. Setelah hening sejenak, seorang pemuda berambut hitam berteriak tak percaya. Ibuku, monster macam apa kedua manusia itu? Mereka benar-benar membunuh seorang raja. Ini karena semakin tinggi kualitas gen, semakin besar peningkatan yang akan diterima seseorang. Gen kelas raja jauh lebih kuat daripada gen kelas penguasa. Seorang jenius tingkat penguasa sebenarnya mampu membunuh seorang jenius tingkat raja. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini tampak seperti cerita fantasi. Namun, Raja Ye dan dua jenius tingkat penguasa dari ras mereka telah melakukannya. Meskipun Raja Ye ada di sini, pihak lain memiliki dua makhluk tingkat raja. Entah dua penguasa itu sangat kuat, atau mereka memiliki harta yang kuat. Apapun itu, aku khawatir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di pusat kota terapung. Mata Huo Tianhua berkilat kaget. Tinggal kurang dari sehari lagi. Jika kita bertemu mereka, kita akan mundur. Kalau tidak, mereka akan berniat menyapu kita keluar. Yang lainnya mengangguk. Semua jenius di kota terapung pusat secara bertahap mengetahui berita ini. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa kelompok 3 orang Lu Yuan telah menyapu Bailin, Barton, dan sekelompok jenius tingkat penguasa keluar dari reruntuhan. Untuk sesaat, tidak peduli siapa itu, mereka semua berpikir bahwa jika mereka bertemu Lu Yuan dan kelompoknya, mereka harus menghindarinya untuk menghindari konflik. Pada saat ini, Lu Yuan dan dua orang lainnya sedang membagikan barang-barang yang dijatuhkan oleh Barton, Bailin, dan para jenius penguasa dan komandan lainnya. Barton dan Bailin adalah jenius tingkat raja, jadi tentu saja, mereka memiliki keuntungan terbanyak. Sebagian besar dari mereka adalah barang peringkat 1, tetapi ada juga banyak barang peringkat 2 di area inti. Secara total, keduanya memiliki kekayaan sekitar 1 miliar kristal roh kelas 2. Kekayaan mereka berdua jika dijumlahkan hampir tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan gedung setinggi 10.000 meter. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa semua orang begitu putus asa untuk memasuki kota terapung pusat. Sumber daya di sini adalah yang paling melimpah di seluruh reruntuhan mekanis air. Bahkan Bailin dan Barton, dua prajurit tingkat raja, tidak bisa mendapatkan sebanyak bangunan setinggi 10.000 meter. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kayanya sumber daya di kota terapung. Adapun yang lainnya, semua penguasa dan pemimpin yang ditambahkan bersama-sama tidak mendapatkan sebanyak seorang raja. Bagi Lu Yuan dan dua lainnya yang telah menjelajahi hampir 10 bangunan setinggi 10.000 meter, itu hanya bisa dikatakan hampir tidak buruk. Yang membuat Lu Yuan senang adalah setelah semua orang mati, ada lebih dari 300 keping pecahan inti air. Bahkan Lu Yuan belum pernah mendapatkan begitu banyak pecahan inti air sebelumnya. Bagi Emi dan Naiti, pecahan inti air tidak berguna, tetapi bagi Lu Yuan, itu sangat berguna. Semua pecahan inti air diambil oleh Lu Yuan. Dia menyerap semua pecahan inti air satu per satu. Saat dia menyerap lebih banyak pecahan inti air, Lu Yuan menyadari bahwa hubungannya dengan reruntuhan mekanis air semakin dekat. Setelah menyerap hampir 100 pecahan inti air, kubus evolusi di tubuh Lu Yuan tiba-tiba bergetar. Boom! Pikiran Lu Yuan meledak. Benang tak terlihat yang telah menghilang sebelumnya muncul kembali. Kali ini, Lu Yuan berada di dunia luar. Dia menemukan bahwa arah benang tak terlihat itu sebenarnya adalah singgasana mekanis di tengah, dan tampaknya ingin terhubung dengan singgasana mekanis. Lu Yuan sedikit tertegun. Dia penasaran dengan apa yang akan terjadi jika benang tak kasat mata itu terhubung ke singgasana, jadi dia terus menyerap pecahan inti air. Ketika Lu Yuan telah menyerap hampir 300 keping pecahan inti air, benang tak kasat mata itu akhirnya terhubung ke singgasana mekanis. Boom! Seluruh kota terapung pusat berguncang sedikit. Semua orang di kota terapung itu tercengang. Mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang terjadi? Kota terapung pusat benar-benar berguncang. Gempa bumi. Petik 2. Petik 2. Emi dan Naiti, yang sedang mengumpulkan semua jenis rampasan perang, keduanya tercengang, dan mereka melihat sekeliling dengan kaget. Apa yang terjadi? Mengapa kota terapung pusat tampaknya berguncang?
Emi terkejut. Mata Yeye juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah mendengar tentang kota terapung pusat yang berguncang. Lu Yuan juga terkejut. Namun, keterkejutannya berbeda dari Emi dan Yeye. Lu Yuan menyadari bahwa hubungannya dengan reruntuhan itu semakin dalam. Dia bahkan tampaknya terhubung dengan inti reruntuhan itu. Perasaan ini mirip dengan perasaan ketika benda roh itu mengenali Lu Yuan sebagai tuannya. Inilah yang paling mengejutkan Lu Yuan. Lelucon macam apa ini? Reruntuhan mekanis air sama dengan benda roh dan mengikat pemiliknya. Jika benda itu mengikatnya sebagai tuannya, apakah dia penguasa reruntuhan mekanis air? Dia bisa mengendalikan seluruh reruntuhan mekanis. Lu Yuan tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan seluruh reruntuhan itu sepenuhnya. Namun sekarang, Lu Yuan merasa bahwa bahkan setelah persidangan berakhir dan dia meninggalkan reruntuhan mekanis air, dia masih dapat menggunakan koneksinya dengan Iron Throne untuk kembali ke sini kapan saja. Hal ini saja mengejutkan Lu Yuan. Sumber daya di reruntuhan mekanik air sangat kaya. Jika dia bisa kembali di masa depan, semua sumber daya di reruntuhan mekanik akan menjadi miliknya. Meskipun item kelas tertinggi di reruntuhan mekanik air hanya tier 3, yang merupakan kelas jenderal pertempuran, itu masih merupakan item langka. Tapi ini adalah seluruh reruntuhan mekanik air. Bangunan setinggi 10.000 meter saja menghabiskan 2 hingga 3 miliar kristal roh kelas 2. Bagaimana dengan bangunan di area tengah? Bagaimana dengan takhta mekanik di tengah? Dengan begitu banyak sumber daya, kekayaan Lu Yuan dapat dibandingkan dengan raja pertempuran atau bahkan kaisar tempur. Kejutan itu begitu besar sehingga Lu Yuan sedikit tercengang. Jadi untuk inilah fragmen inti air digunakan. Menyerap inti dan mengendalikan seluruh reruntuhan mekanik air. Jika memang begitu, itu semua berkat kemampuan Lu Yuan untuk menyerap kubus evolusi dari fragmen inti air. Lu Yuan tidak percaya bahwa begitu banyak orang yang belum mempelajari fragmen inti air sebelumnya. Mungkin ada banyak orang yang mempelajari benda ini, tetapi tidak ada yang pernah mampu menyerap beberapa bagian dari fragmen inti air. Di sisi lain, Lu Yuan dapat mengandalkan kubus evolusi untuk menyerapnya. Apa-apaan kubus evolusi ini? Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan menekan keraguannya di dalam hatinya. Dia juga menenangkan suasana hatinya yang gembira. Untuk saat ini, masalah ini pasti tidak dapat disebarkan. Kekayaan ini terlalu besar. Jika dia mengatakan bahwa dia dapat masuk dan meninggalkan sisa-sisa reruntuhan mekanis air sesuka hati, mungkin bahkan kaisar pertempuran atau dewa pertempuran akan mengincarnya. Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah benang tak kasat mata terhubung dengan takhta, guncangan kota terapung pusat berhenti. Emi dan Raja Ye sudah melihat sekeliling dengan kebingungan di mata mereka. Setelah memastikan bahwa kota terapung pusat tidak lagi berguncang, Emi bertanya dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi tadi? Yeye menggelengkan kepalanya. Lu Yuan juga tersenyum, mungkin ada beberapa perubahan. Mari kita terus menjelajahi gedung-gedung tinggi lainnya. Mendengar perkataan Lu Yuan, mata Emi dan Yeye berkedip, dan mereka mengangguk. Waktu tersisa kurang dari sehari. Lu Yuan dan 2 orang lainnya mengendarai beruang hitam nomor 1 dan menjelajahi seluruh pinggiran kota terapung di pusat kota. Butuh beberapa jam untuk terbang mengelilingi area luar kota terapung, bahkan jika beruang hitam nomor 1 melaju kencang. Namun, dengan kekuatan mereka, penjaga mekanis di depan gedung setinggi 10.000 meter itu sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka dengan cepat menjelajahi semua gedung setinggi 10.000 meter itu. Setelah menjelajahi gedung setinggi 10.000 meter, Lu Yuan dan 2 orang lainnya dengan hati-hati menjelajahi area pusat. Dia menemukan bahwa bahkan penjaga mekanik yang berpatroli adalah pemimpin tingkat 3. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan penjaga yang berpatroli akan merepotkan untuk dihadapi, apalagi penjaga di depan gedung. Tanpa daya, mereka bertiga hanya bisa mundur dan menerima hal terbaik berikutnya. Mereka mulai menjelajahi gedung-gedung setinggi 8.000 meter, 5.000 meter, dan 3.000 meter. Yang membingungkan Lu Yuan adalah ketika mereka terbang melewati beruang hitam nomor 1, semua prajurit genetik akan lari sekaligus, tidak berani bertemu mereka. Kemudian, Lu Yuan memikirkannya. Berita tentang Bailin dan Barton yang terbunuh pasti telah menyebar. Bagaimanapun, mereka tidak membunuh semua pembangkit tenaga listrik dari aliansi 2 raja. Sebagian dari penguasa jelas tidak datang. Mereka pasti menyadari bahwa Barton dan Bailin telah meninggalkan reruntuhan, dan begitulah cara mereka menebaknya.
Lu Yuan tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa lebih damai dengan cara ini. Pada saat yang sama, di planet White Frost, yang berjarak puluhan ribu tahun cahaya dari planet Daki. Ini adalah planet putih dengan sebagian besar wilayahnya tertutup es dan embun beku. Planet itu memiliki angin menderu dan salju sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah. Di gunung es yang tingginya ribuan meter di planet White Frost, ada istana es. Di salah satu ruangan di aula, cahaya putih berkedip, dan Bai Lin muncul. Ada jejak niat membunuh yang dingin di wajahnya, dan ekspresinya sangat jelek. Ark, Bai Lin yang sedingin es mengeluarkan raungan marah saat kekuatan embun beku putih melonjak melalui tubuhnya. Perabotan di ruangan itu langsung hancur, dan lapisan es tebal menutupi seluruh ruangan. Pintu terbuka ketika mereka mendengar suara itu. Dua gadis cantik dengan gaun seputih salju masuk. Begitu mereka melihat Bai Lin, mata kedua wanita muda itu terbelalak. Tuan muda, keduanya saling memandang dengan bingung. Bukankah seharusnya tuan muda sekarang berada di tanah asal? Seharusnya belum waktunya untuk keluar, kan? Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bai Lin menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan amarahnya. Dia berbalik untuk melihat kedua gadis itu dan mengangguk. Aku baik-baik saja, katanya. Pada saat ini, kabut es tiba-tiba muncul di ruangan itu. Kabut putih itu mengembun dan berubah menjadi seorang pria berambut putih yang sangat tampan. Dia melihat sekeliling ruangan, yang dipenuhi dengan perabotan yang rusak, dan alisnya berkerut. Dia menoleh ke Bai Lin dan berkata, "Saat ini, kau seharusnya berada di reruntuhan mekanis air." Ia mengamati Bai Lin dari atas ke bawah, dan kerutan di dahinya semakin dalam. "Kultivasimu seharusnya tidak masih di peringkat pertama." Ekspresi Bai Lin berkedip, dan ia menggertakkan giginya saat berkata, "Aku telah terbunuh." Seluruh tubuh pria tampan itu memancarkan udara dingin yang pekat. Kedua gadis berambut putih yang tidak jauh dari sana menggigil dan dengan cepat berlutut di tanah. Pria tampan itu menatap tajam ke mata Bai Lin. "Siapa yang membunuhmu?" Bai Lin teringat kembali pada petir yang memenuhi langit, dan bibirnya berkedut. Putri Kekaisaran Heaven Abyss, dan dua manusia lainnya. Ekspresinya tidak sedap dipandang. Putri Yemu. Ia mewarisi gen Shadowwalker dari Saint Yeming dan dianggap sebagai bakat langka di wilayah bintang White Cloud. Namun, pria tampan itu menatap Bai Lin dan berkata, "Namun, kamu juga terlahir dengan gen raja, tetapi kamu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius dengan level yang sama." Aku sangat kecewa. Wajah Bai Lin menegang, dan dia menggertakkan giginya. "Aku tidak kalah dari Putri Tianming itu. Hanya saja mereka dapat memasuki kota terapung pusat lebih awal, sementara aku terlambat beberapa jam." Pria tampan itu berhenti sejenak, lalu menatap Bai Lin dengan ekspresi bingung. "Memasuki kota terapung pusat lebih awal." Benar, Putri Tianming telah bekerja sama dengan dua penguasa manusia, dan salah satu dari mereka telah memperoleh harta karun khusus yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis. Mereka juga telah memperoleh perangkat terbang. Dengan keduanya dijumlahkan, mereka benar-benar telah memasuki kota terapung pusat lebih awal. Jika aku tidak beberapa jam lebih lambat dari mereka, aku tidak akan kalah. Setelah mendengar penjelasan Bai Lin, mata pria tampan itu menyipit, dan cahaya terang berkedip di dalamnya. Harta karun khusus yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis. Tingkat kehidupan mekanis apa yang dapat dikendalikannya? Bai Lin berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya ia dapat mengendalikan penguasa mekanis tingkat menengah 2. Ia tidak akan dapat mengendalikan apapun yang lebih tinggi dari itu." Pria tampan itu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, jika tingkatnya lebih tinggi, ia akan sangat berguna melawan ras mesin. Dengan kekuatannya, ia dapat menghancurkan makhluk tingkat 2 yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pikiran. Bahkan jika ia memiliki harta yang begitu istimewa, itu tidak akan berguna baginya. Ia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Kekalahan adalah kekalahan. Jika Anda tidak berani mengakuinya, bagaimana Anda bisa mendapatkannya kembali di masa depan? Kegagalan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekalahan." Bai Lin sedikit goyah sebelum menundukkan kepalanya. "Aku tahu, aku akan memenangkannya kembali." Pria tampan itu mengangguk dengan acuh tak acuh. Tubuhnya berubah menjadi awan kabut putih dan perlahan menghilang. Di sisi lain planet Daki,
ada bintang Green Devil yang berjarak ratusan ribu tahun cahaya. Ada banyak danau hijau aneh di planet Green Devil, dan gas hijau aneh melayang di udara. Bumi tandus dan retak. Di istana bawah tanah yang tampak kasar, tubuh Barton muncul di sebuah ruangan yang penuh dengan tengkorak binatang raksasa dengan kilatan cahaya putih. Wajahnya ganas, dan matanya dipenuhi dengan cahaya brutal. Saat berikutnya, api berwarna darah membakar tubuhnya. Boom! Sebuah kapak perang muncul di tangannya, dan dia menghancurkan tengkorak besar berbentuk banteng menjadi berkeping-keping. Ah! Manusia terkutuk. Raja Ye terkutuk itu. Aku akan membunuh kalian semua cepat atau lambat. Barton meraung marah. Pada saat ini, tubuhnya tampak ditekan ke tanah oleh tekanan berat yang mengerikan. Seluruh tubuhnya berada di tanah, dan tanah itu tenggelam. Beberapa sentimeter, membentuk lubang dangkal. Dorong! Pintu batu ruangan itu berubah menjadi debu, dan seorang manusia setan hijau yang mengenakan baju besi tulang yang ganas masuk. Matanya yang berwarna merah darah melirik Barton yang terbaring di tanah. Dia berkata dengan suara serak, "Sampah, kalian benar-benar mati dan keluar dari tanah asal, dan kalian berada di reruntuhan mekanis air." Cahaya merah darah menyala di matanya, dan dengan ledakan, tubuh Barton sedikit lebih ambruk. Wajah Barton memucat saat tulangnya retak dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, ekspresinya masih ganas, matanya brutal, dan dia menggertakkan giginya. Setan hijau bermata darah itu menatap Barton dalam diam untuk waktu yang lama sebelum mendengus. "Sampah, berkultivasilah dengan keras selama periode waktu ini dan bunuh mereka lain kali." Dia berbalik dan pergi, meninggalkan bola cahaya kemasan. Ada banyak garis aneh yang mengalir di bola cahaya itu. Gen transenden kelas raja. Setelah manusia setan hijau berdarah itu pergi, tekanan pada tubuh Barton menghilang. Dia batuk beberapa teguk darah dan diam-diam memanjat keluar dari lubang yang dalam. Dia merangkak ke cahaya keemasan dan meraihnya. Wajahnya yang berlumuran darah sama ganasnya dengan hantu. Pada saat yang sama, hari terakhir di reruntuhan mekanis air akhirnya berakhir. Seluruh reruntuhan mekanis air berkedip dengan cahaya putih. Pada saat ini, semua orang di relik mekanis air, terlepas dari kultivasi mereka, terlepas dari apakah pintu cahaya asli telah sepenuhnya dipulihkan, semua pintu cahaya mereka sepenuhnya dipulihkan di bawah cahaya putih. Saat berikutnya, kekuatan hisap yang kuat datang, ingin menendang mereka keluar dari reruntuhan dan tanah asal. Lu Yuan dan dua orang lainnya, yang keluar dari gedung setinggi 8.000 meter, juga merasakan kekuatan hisap ini. Mereka bertiga sedikit terkejut, dan Emi berkata, "Apakah sudah waktunya untuk reruntuhan?" "Itu cepat." "Ya," Yeye mengangguk. "Sudah waktunya." Lu Yuan tersenyum. "Sepertinya kita semua harus keluar." Emi memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. "Masih ada beberapa sumber daya yang belum didistribusikan. Kami akan mendistribusikannya saat kami memasuki tanah sumber asal lain kali." Yeye berkata dengan acuh tak acuh. "Lain kali kita memasuki tanah asal, mari kita pergi ke kota awan putih untuk berkumpul." "Baiklah." Lu Yuan mengangguk. "Itu tidak buruk. Memang ada beberapa hal yang belum dibagikan, tetapi sekarang sudah terlambat. Ini terutama berlaku untuk kristal warisan yang paling berharga. Ini dapat menyebabkan pertarungan antara Naiti dan Emi. Mereka menjelajahi total 22 bangunan setinggi 10.000 meter dan 15 bangunan setinggi 8.000 meter, memperoleh total 9 kristal warisan. Pengetahuan ini adalah kekayaan yang sangat berharga. Mereka bertiga sepakat untuk bertemu di kota awan putih lain kali, dan kemudian mereka akan membagikan barang-barang berharga itu. Kemudian, mereka bertiga tidak lagi menahan daya isap pintu cahaya dan meninggalkan reruntuhan mekanis air. Sebelum dia pergi, Lu Yuan melirik tahta mekanis. Di matanya, ada cahaya tak terlihat yang menghubungkannya dengan tahta mekanis di dunia nyata, Kam Genius Kekaisaran Maple Merah, asrama nomor 112. Di kamar Lu Yuan, cahaya putih menyala dan tubuh Lu Yuan muncul. Begitu Lu Yuan muncul, matanya linglung sejenak. Kemudian, dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa dia telah kembali ke asramanya. Lu Yuan jatuh ke belakang dan berbaring di tempat tidur. Dia mengembuskan napas, wajahnya penuh kelelahan. Meskipun dia baru berada di reruntuhan mekanis air selama 12 hari, dia telah bertarung selama 12 hari terakhir. Dia tegang dan tidak beristirahat sama sekali. Bahkan dengan kekuatan mental Lu Yuan saat ini, dia akan merasa lelah.
Sekarang setelah dia kembali dan pikirannya rileks, dia merasakan gelombang kelelahan. Lu Yuan pergi mandi, lalu berbaring di tempat tidur, memejamkan mata dan pergi tidur. Ketika Lu Yuan bangun, hari sudah keesokan harinya. Lu Yuan beristirahat dengan nyenyak dan merasa penuh energi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa dia memiliki beberapa panggilan tak terjawab. Ada pesan dari Li Qinghe, Sue Wang, Wang Xiangxiang, Zhuo Ming, dan bahkan Si Tingyu, yang tidak diduga Lu Yuan. Ada juga banyak informasi yang belum terbaca dalam pesan-pesan itu, dan yang pertama adalah dari Li Qinghe. Kakak Yuan, apakah kamu datang dari tanah asal? Adik kecil Yuan, apakah berjalan lancar? Bagaimana panennya? Adik kecil Yuan, jika kamu tidak membalas, aku akan marah, oke. Lu Yuan, aku akan datang ke perkemahan jenius untuk menghajarmu. Dia tidak mungkin tidur, kan? Setelah kamu bangun, balas kakak perempuan. Lu Yuan, saat dia membaca pesan-pesan itu, wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Seolah-olah dia bisa melihat ekspresi marah Li Qinghe. Dia segera menelepon kembali. Telepon berdering sangat cepat, dan suara malas Li Qinghe datang dari ujung sana. Hei, Lu Yuan batuk dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Qinghe, aku tidur tadi malam. Aku tidak beristirahat dengan baik selama 12 hari aku berada di reruntuhan itu. Dia masih merasa sedikit malu. Dia terlalu lelah tadi malam. Dia tidak menyangka Li Qinghe akan mengkhawatirkannya dan langsung tertidur. Adik kecil Yuan, Li Qinghe tampaknya sedikit sadar. Dia mendengus. Aku tahu kamu sedang tidur. Kemudian, Li Qinghe mengganti topik pembicaraan. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan baik di reruntuhan mekanis air? Sumber daya di reruntuhan itu cukup kaya di benua awan putih, terutama di urutan pertama dan kedua. Jika panennya bagus, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya di tahap awal. Lu Yuan tersenyum. Panennya memang tidak buruk. Li Qinghe tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kan? Katakan pada saudari, berapa banyak yang kau peroleh. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau tidak bisa naik ke kota terapung pusat, kau seharusnya bisa mencapai beberapa bangunan setinggi ratusan meter, kan? Mulut Lu Yuan berkedut. Aku pergi ke kota terapung pusat, dan kultivasiku sudah berada di tahap kedua. Li Qinghe terkejut, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah peringkat 2. Aku ingat kau belum mencapai tahap sempurna level 1, kan? Aku memperoleh cukup banyak cairan gen peningkat kekuatan roh. Lu Yuan tersenyum. Kau bahkan bisa mendapatkan cairan gen penguat roh. Tampaknya panennya cukup bagus. Li Qinghe jelas tahu kegunaan cairan geno kekuatan roh. Itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dengan sangat banyak. Bagaimanapun, kesulitan menyerapnya terlalu rendah. Dari semua orang, Lu Yuan tertawa. Aku seharusnya menjadi orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan di seluruh reruntuhan mekanik air, kan? Bahkan jika dia tidak memperhitungkan keuntungan dari memasuki reruntuhan mekanik L, perjalanan ini saja sudah paling memuaskan. Bagaimanapun, Emi dan Yeye telah memberinya banyak sumber daya, dan sumber daya yang tidak dapat didistribusikan secara merata setiap saat akan diberikan kepada Lu Yuan kecuali mereka memiliki kebutuhan khusus. Li Qinghe tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Oh, adik kecil Yuan, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu dan kamu sudah bisa membuat adikmu senang dengan lelucon. Apakah kamu menyukai kakak perempuan? Li Qinghe sama sekali tidak menanggapi kata-kata Lu Yuan dengan serius. Meskipun dia tahu bahwa Lu Yuan cukup kuat, dia hanya dianggap sebagai seorang jenius di Kekaisaran Maple Merah. Di seluruh bintang, daki, dia hanya bisa dianggap tidak buruk. Dan apa peninggalan mekanik air itu? Itu adalah seluruh benua awan putih. Di dunia nyata, itu adalah kompetisi antara para jenius dari puluhan ras di galaksi awan putih. Dari sudut pandang Li Qinghe, bakat Lu Yuan harus dianggap di atas rata-rata jika bakat kultivasinya diperhitungkan. Namun, jelas tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Ada banyak jenius di bidang bintang awan putih, dan beberapa dari mereka bahkan adalah raja alami. Pertama dalam panen, ini jelas sebuah lelucon. Melihat bahwa Li Qinghe tidak mempercayainya, Lu Yuan memutar matanya. Saudari Qinghe tidak mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa aku memiliki keuntungan terbanyak. Jika aku mengatakan bahwa seluruh reruntuhan mekanis air akan menjadi milikku di masa depan, apakah saudari Qinghe akan berpikir bahwa aku sedang bermimpi? Terkadang,
tidak ada yang akan mempercayai kebenaran. Lu Yuan berkata tanpa daya. Saudari King He, aku benar-benar mendapatkan yang paling banyak kali ini. Petik 2. Tes, kau pikir aku tidak tahu. Di benua awan putih, ada 3 raja yang terlahir alami yang memasuki reruntuhan mekanis air. Jangan bilang padaku bahwa bahkan ketiga raja yang terlahir alami itu tidak dapat dibandingkan denganmu. Suara Li King He sedikit tersenyum, jelas masih tidak percaya. Lu Yuan berkata dengan serius, 2 dari raja itu dibunuh olehku. Mereka tidak mendapatkan apapun. Salah satu dari mereka adalah sekutuku, tetapi sekutuku memberiku banyak hal. Keuntungannya masih belum sebaik milikku. Saat Lu Yuan selesai berbicara, Li King He, yang berada di seberangnya, tercengang. Li King He bisa mendengar keseriusan dalam suara Lu Yuan. Dia berkedip dan sedikit tidak yakin. Kakak Yuan, bisakah kau mengatakannya lagi? 2 raja alamiah terbunuh olehmu. Apa kau gila? Lu Yuan melihat bahwa Li King He masih tidak mempercayainya dan berkata dengan putus asa. Masalah ini seharusnya bukan masalah kecil, jadi seharusnya ada berita di jaringan pertempuran. Kakak King He, jika kau tidak mempercayaiku, kau bisa pergi ke jaringan pertempuran untuk melihatnya nanti. Saat aku kembali akhir pekan ini, aku juga bisa menunjukkan kepadamu apa yang telah kuperoleh dari perjalanan ini. Li King He. Petik 2. Melihat Lu Yuan mengatakan ini dengan sangat serius, mata Li King He membelalak, agak tercengang. Apakah adik laki-lakinya yang menggemaskan? Yuan mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin, kan? Meskipun Li King He memiliki harapan besar pada Lu Yuan dan merasa bahwa Lu Yuan cukup berbakat dan bahkan mungkin menjadi dewa pertempuran di masa depan, ini tetap mengharuskan Lu Yuan untuk terus bekerja keras. Dalam hal titik awal, Lu Yuan sangat rendah. Setidaknya pada tahap awal, Lu Yuan seharusnya tidak dapat bersaing dengan para jenius yang telah mewarisi gen leluhur mereka. Tapi sekarang, Lu Yuan mengatakan padanya bahwa dia telah membunuh 2 raja di relik mekanis L. Ini membuat Li King He merasa seperti sedang bermimpi. Li King He terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi serius. Apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja, Lu Yuan mengangguk. Itu benar. Lu Yuan mendengar napas Li King He menjadi sedikit cepat. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kau melakukannya? Lu Yuan tersenyum saat menceritakan apa yang telah terjadi. Tentu saja, Lu Yuan tidak mengatakan bahwa dia dapat mengembangkan gennya atau bahwa dia memiliki reruntuhan mekanis air. Keduanya terkait dengan kubus evolusi, yang merupakan rahasia terbesar Lu Yuan. Bahkan jika Lu Yuan tahu bahwa Li King He sangat baik padanya dan peduli padanya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Dia berencana untuk menyimpan masalah kubus evolusi di dalam hatinya selama sisa hidupnya kecuali dia benar-benar tak terkalahkan. Pada saat itu tidak akan menjadi masalah lagi. Li King He tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat dia mendengarkan cerita Lu Yuan. Ketika mendengar bahwa Emi dan Yeye adalah sekutunya, bibir Li King He berkedut. Kakak Yuan, kau hebat sekali. Bahkan putra Kaisar Perang Tianluo dan putri Kekaisaran Heaven Abyss telah membentuk aliansi denganmu. Bukankah kau cukup hebat? Lu Yuan tercengang ketika mendengar ini. Ia sedikit bingung. Kakak King He, mengapa aku merasa nada bicaramu sedikit aneh? Li King He terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku biasa saja, bukan. Aku hanya merasa bahwa adikku Yuan sangat kuat. Mendengar ini, Lu Yuan merasa bahwa itu memang cukup normal. Sudut mulutnya terangkat, dan ia sedikit bangga. Tentu saja, tidakkah kau tahu siapa aku? Li King He tertawa. Jika orang lain tahu bahwa kau benar-benar telah membunuh 2 orang jenius tingkat raja, mereka mungkin akan terkejut. Aku khawatir seluruh planet Daki akan terguncang. Bahkan benua awan putih akan mendengar sedikit namamu. Lu Yuan tertegun. Kurasa tidak, itu berlebihan. Li King He tersenyum. Kau tidak mengerti. Reruntuhan mekanik air selalu menjadi tempat di mana generasi jenius baru bertarung. Meskipun tidak dapat dianggap semua jenius, itu masih sedikit harta karun. Mampu membunuh 2 orang jenius tingkat raja sudah sangat mengejutkan. Hehehe, gelombang seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku Yuan. Bahkan aku tidak dapat membunuh 2 orang jenius tingkat raja saat itu. Tawa Li King He memiliki sedikit kebanggaan. Mulut Lu Yuan berkedut. Apakah dia akan menjadi terkenal? Sejujurnya, dia merasa menjadi terkenal tidak memiliki manfaat apapun. Itu tidak bisa memberinya sumber daya apapun, tetapi itu juga bisa menarik perhatiannya.
Lu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Li Qinghe tersenyum dan berkata, karena adik laki-laki Yuan sangat kuat, kakak perempuan juga harus bekerja keras. Aku juga akan pergi dan membudidayakan Ying-Ying. Ngomong-ngomong, begitu kamu terkenal, aku khawatir seseorang akan memintamu untuk bergabung dengan keluarga atau konsorsium mereka. Jika kamu ingin bergabung, bergabunglah dengan keluarga kakak perempuan. Jika kamu tidak mau, jangan khawatir. Kakak perempuan akan mengurusnya untukmu. Selain itu, harta karunmu yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis tidak berguna bagi yang kuat, tetapi sangat menarik bagi yang lemah. Itu sangat efektif melawan ras mesin dan beberapa monster kehidupan mekanis di tanah asal. Aku khawatir seseorang akan mengincarmu. Aku akan memperingatkan beberapa yang lebih kuat. Sedangkan untuk yang lebih lemah, kamu harus bisa menghadapinya sendiri. Lu Yuan tersentuh. Kakak perempuan Qinghe benar-benar terlalu baik padanya, dan sangat nyaman untuk memeluk pahanya. Pikiran Lu Yuan teringat pada kaki Li Qinghe yang panjang dan lurus. Dia terbatuk dan menahan pikirannya. Dia mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih, Saudari Qinghe. Baiklah, kakak, saya akan berkultivasi. Li Qinghe menutup telepon, dan suara bip pun terdengar. Lu Yuan tidak bisa menahan senyum. Pesan Si Tingyu datang setelah itu. Tidak seperti bombardir pesan Li Qinghe, Si Tingyu hanya mengirim satu kalimat. Itu dikirim tadi malam. Apakah semuanya berjalan dengan baik di reruntuhan mekanis air? Lu Yuan tersenyum. Dia bisa merasakan kekhawatiran Si Tingyu. Mentornya adalah orang yang serius, jadi senang mendengar sepatah kata perhatian. Dia tersenyum dan menjawab, terima kasih atas perhatianmu, Guru. Kali ini, perjalanan ke reruntuhan mekanis air sangat lancar, dan panennya tidak sedikit. Si Tingyu tidak membalas, jadi dia mungkin sedang sibuk. Lu Yuan tidak menunggu dan melihat pesan orang lain. Ada satu pesan dari Wang. Siang-siang, dia bertanya kepada Lu Yuan apakah dia pergi menjelajahi reruntuhan mekanik air. Dia berkata bahwa setelah dia masuk, dia tinggal bersama rekan satu timnya selama 12 hari. Pada akhirnya, dia keluar hidup-hidup dan menerima lebih dari 100 botol cairan genroh. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Lu Yuan sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa tingkat kultivasi Wang siang-siang tidak tinggi. Dia baru saja memasuki peringkat pertama. Dia tidak menyangka dia akan keluar hidup-hidup. Lu Yuan bisa memahami kegembiraannya. Sebotol cairan gen kekuatan spiritual setara dengan 100 kristal roh tingkat 1. Ini setara dengan lebih dari 10.000 kristal roh tingkat 1. Meskipun itu bukan apa-apa bagi Lu Yuan, itu adalah panen besar bagi Wang siang-siang. Tidak heran dia begitu bersemangat. Lu Yuan mengiriminya pesan untuk memberi selamat padanya. Adapun Zhuo Ming dan yang lainnya, mereka juga bertanya kepada Lu Yuan dan Wang siang-siang tentang perolehan mereka dalam obrolan grup Dewa Perang. Yang lainnya baru mulai sekolah sebulan yang lalu dan belum berhasil mencapai peringkat 1. Hanya Lu Yuan dan Wang siang-siang yang bisa pergi ke reruntuhan mekanis air. Cao Yan merasa sangat disayangkan. Dia hampir berhasil, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil tepat waktu. Dia sedikit kecewa dengan kelompok itu, tetapi Zhuo Ming dan yang lainnya menghiburnya. Lu Yuan mengobrol di grup itu sebentar dan tentu saja membicarakan tentang hasil panennya. Tentu saja, Lu Yuan hanya mengatakan bahwa panennya lumayan. Dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki hasil panen terbanyak di seluruh reruntuhan mekanis air. Kalau tidak, dia rasa orang-orang ini tidak akan percaya padanya. Bahkan Saudari Qinghe mengira Lu Yuan bercanda pada awalnya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa. Setelah itu, dia membual kepada Sue Wang. Sue Wang baru saja bergabung dengan penjaga malam dan menjalani kehidupan yang nyaman. Manfaatnya cukup bagus dan dia memiliki sumber daya yang melimpah. Dia telah menyelesaikan misi mutasi bulan ini. Karena dia seorang pemula, misinya sederhana dan mudah. Setelah itu, dia pamer kepada Lu Yuan. Karena mereka semua berada di ibu kota, mereka mengadakan pertemuan akhir pekan lalu. Setelah mengobrol sebentar dan membalas teman-temannya, Lu Yuan menyimpan teleponnya. Setelah Lu Yuan mandi, dia keluar. Pintu kamar yang pink tertutup rapat. Lu Yuan juga penasaran dengan hasil panennya kali ini. Lu Yuan melihat ke kamarnya dan turun ke bawah. Di lantai bawah, butler Ai, Becky, telah meletakkan sarapan di atas meja. Mak sedang sarapan, tetapi si Ting Feng tidak ada di sana. Mata Mak berbinar ketika dia melihat Lu Yuan.
Dengan roti di mulutnya, dia melambaikan tangan ke arah Lu Yuan. Ah Yuan, sepagi ini, dia pasti sangat lelah setelah keluar dari reruntuhan mekanis air, kan? Apakah kamu tidak akan tidur sedikit lebih lama? Lu Yuan tersenyum. Aku hampir selesai tidur. Dia berjalan mendekat dan duduk. Dia mengambil roti daging dan menggigitnya. Aroma dagingnya meluap, dan rasanya tidak buruk. Mark datang dengan sedikit harapan di matanya. Ah Yuan, bagaimana? Apakah panennya bagus? Apakah ada yang cocok untukku? Aku akan menggunakan kreditku untuk membelinya. Namun, demi hubungan kita, kamu harus memberiku harga yang lebih murah. Lu Yuan tercengang. Dia telah mendapatkan terlalu banyak. Jika dia menggunakan kreditnya untuk membelinya, berapa banyak kredit yang bisa dia jual? Dengan syarat memastikan bahwa sumber daya kultivasinya tidak akan kekurangan, dia bahkan mungkin bisa menjualnya seharga 1 juta kredit akademik. Selain itu, dia bisa terus pergi ke reruntuhan mekanis air di masa depan. Kalau begitu, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit akademik untuk teknik pertarungan sekejap. Dalam waktu singkat, kan? Saat memikirkan ini, jantung Lu Yuan berdetak lebih cepat. Itu adalah gen transenden tipe luar angkasa. Jika dia benar-benar melakukannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia menatap Mark, yang menantikannya, dan berkata sambil tersenyum. Lumayan, aku punya beberapa hal yang bisa kamu gunakan. Mark berada di tahun ketiganya, dan kultivasinya berada di puncak master pertempuran tingkat kedua. Dia mungkin akan segera mencapai level kesempurnaan, dan dia akan mulai menerobos ke level jenderal pertempuran. Lu Yuan tidak menginginkan terlalu banyak harta karun tingkat 2 yang berharga. Dia tampaknya melihat sejumlah besar kredit melambai padanya, benarkah? Apa yang ada di sana? Selama barang-barang junior Ah Yuan cukup bagus, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Ketika Mark mendengar bahwa Lu Yuan benar-benar memiliki sesuatu yang bisa dia gunakan, matanya berbinar dan dia bergerak mendekati Lu Yuan. Tepat saat Lu Yuan hendak berbicara, sebuah raungan tiba-tiba terdengar. Kakak Yuan akan selalu menjadi dewa. Ekspresi Lu Yuan dan Mark berubah, dan mereka segera mendongak. Ekspresi Mark sedikit aneh, dan dia berkata dengan tidak yakin, dilihat dari suara ini, apakah itu Yang Ping? Apakah dia gila? Apa? Lu Yuan juga tercengang. Aku tidak tahu, bagaimana dia menjadi dewa. Segera, Lu Yuan dan Mark mendengar suara pintu terbuka dan tertutup, diikuti oleh suara langkah kaki yang berdebar kencang. Sebuah sosok bergegas turun dengan cepat. Itu Yang Ping. Yang Ping melihat sekeliling aula dan melihat Lu Yuan duduk di meja. Matanya berbinar dan dia menerkam Lu Yuan. Dia berbaring di kaki Lu Yuan dan memeluk pahanya. Kakak Yuan, saudaraku tersayang, bawalah aku bersamamu ke surga. Aku mohon padamu, bawalah adik kecil bersamamu. Lu Yuan. Petik 2. Mark. Petik 2. Keduanya saling memandang dan melihat tanda tanya di wajah masing-masing. Mark sedikit bingung. Lu Yuan, apa yang telah kau lakukan? Meskipun Yang Ping sedikit bodoh sebelumnya, dia tidak sebodoh ini, kan? Pada saat ini, sebuah bayangan melesat di udara dan muncul di restoran. Itu adalah Si Tingfeng. Si Tingfeng juga tercengang ketika melihat ekspresi Yang Ping. Dia menatap Lu Yuan dan Mark dan bertanya, apa yang terjadi dengan Yang Ping? Aku bisa mendengar ratapan hantu dan lolongan serigalanya ketika aku berkultivasi di kamarku. Mark mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Aku tidak tahu, kau harus bertanya pada Ah Yuan, kan? Wajah Lu Yuan menjadi gelap ketika dia melihat Si Tingfeng dan Mark menatapnya. Dia menggoyangkan kaki Yang Ping yang memeluk kakinya, tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Ping akan memeluknya begitu erat sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar bersama dengan kaki Lu Yuan, memeluknya erat-erat ke atas dan ke bawah. Lu Yuan tercengang. Dengan ekspresi gelap, dia berkata, Yang Ping, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara dengan benar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ketika Yang Ping mendengar ini, dia melepaskan paha Lu Yuan, tetapi wajahnya masih menunjukkan sedikit keengganan. Lu Yuan terdiam dan hampir menendangnya. Yang Ping berdiri. Melihat ekspresi bingung mereka, dia berkata, apakah kalian tidak tahu, jaring pertempuran telah meledak karena saudara Yuan? Apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata Yang Ping, baik Si Tingfeng dan Mark terkejut. Mereka menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti.
Itu pasti tentang reruntuhan mekanis air. Yang Ping mengeluarkan ponselnya dan mengusap layarnya. Lihat sendiri, dia membuka jaringan pertempuran dan melihat sebuah pos yang ditandai sebagai sangat populer. Dua penguasa manusia mengalahkan seorang jenius tingkat raja di reruntuhan mekanis air. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang beberapa berita besar. Pembukaan reruntuhan mekanis air adalah sesuatu yang hampir semua pejuang genetik khawatirkan. Bagaimanapun, sebagian besar jenius generasi baru dari semua ras di benua awan putih akan memasuki relik untuk bersaing dan mendapatkan sumber daya. Kali ini, ada total 3 keajaiban tingkat raja yang telah memasuki reruntuhan. Mereka adalah Putri Yeye dari Kekaisaran Jurang Surga, Pangeran Ilahi Bailin dari Kuil White Frost, dan Kepala Istana Muda Barton dari Istana Bawah Tanah Barbarian Setan Hijau. Sebagai raja yang lahir alami, aku tidak perlu menjelaskan secara rinci seberapa kuat mereka bertiga. Namun, menurut informasi yang dapat dipercaya dari penulis, dari 3 orang yang telah memasuki reruntuhan mekanik air, Bailin dan Barton telah disingkirkan dari kota terapung pusat. Anda telah menebaknya dengan benar. Tokoh utamanya adalah 2 penguasa manusia dan Putri Heaven Abyss, Yeye. Apa sebenarnya yang terjadi kali ini? Lu Yuan dengan cepat menyelesaikan membaca postingan tersebut. Ia harus mengakui bahwa pemilik postingan tersebut adalah seorang jenius, memuji Lu Yuan dan Emi seolah-olah mereka adalah orang-orang langka. Sebagai seorang penguasa, ia mampu mengalahkan seorang raja. Di masa depan, ia pasti akan menjadi dewa perang atau bahkan seorang sage perang. Namun, hanya Lu Yuan yang tahu bahwa mereka tidak benar-benar bergerak. Mereka hanya menggunakan sekelompok penguasa mekanik tahap 2 puncak dan bom untuk maju. Lu Yuan melihat nama pemilik utas tersebut. Itu adalah Huo Tianhua. Ia tidak mengenalnya. Pada akhirnya, Huo Tianhua bahkan menunjukkan gambar Lu Yuan dan Emi. Kesan ini terekam pada kristal komunikasi. Ia tidak tahu jenius manusia mana di reruntuhan mekanik air yang telah menerima berita tersebut dan menyimpannya. Meskipun itu bukan foto wajah Lu Yuan dapat terlihat dari video tersebut. Di bagian bawah postingan, Lu Yuan melihatnya dan melihat ada lebih dari 10 juta balasan. Zhong Aile berkata, F***. Ketiga orang dalam video itu semuanya sangat tampan. Bukankah tuan muda itu lebih tampan dari peri? Tuan muda wanita itu sangat imut, dia terlihat seperti bidadari. Matanya sangat murni. Putri Heaven Abyss itu juga sangat cantik. Mungkinkah penampilan memengaruhi bakat? Wanton Yars menjawab, kamu bahkan tidak mengenal putri kecil kota Heaven Luo, Emi Algebi. Apakah kamu masih dari planet Daki? Aku kenal Putri Emi, tapi siapakah pria itu? Kok aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia seorang jenius tersembunyi dari suatu keluarga? Bersandar di kursi, ya, aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Namun, apakah kita penguasa manusia sekuat itu? Dia benar-benar bekerja sama dengan Putri Kekaisaran Heaven Abyss. Dan dia bahkan telah membunuh 2 orang jenius tingkat raja. Bukankah ini kejadian langka dalam sejarah pembukaan reruntuhan mekanis air? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengingat, pikirannya tetap kosong. Kedua anak ajaib muda ini memiliki sikap seperti kaisar pertempuran. Aku sudah mengatakannya, jika Daki benar-benar memiliki 2 kaisar pertempuran lagi, itu juga akan bagus. Paling tidak, kota akan lebih stabil dan tidak akan diserang oleh binatang buas, kata Asya Losong. Petik 2. Lu Yuan membaca balasan itu dengan penuh minat. Seseorang memujinya karena tampan. Meskipun itu benar, dia tetap sangat senang. Namun, seseorang benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki sikap seperti kaisar pertempuran. Ini membuatnya tidak senang. Bagaimana mungkin dia hanya menjadi kaisar pertempuran di masa depan? Sungguh lelucon. Lu Yuan merasa bahwa dia telah diremehkan. Tepat saat Lu Yuan sedang menikmati dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa suasana di restoran itu agak aneh. 3 pasang mata sedang menatapnya. Lu Yuan tertegun dan kembali sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa Mak, Yang Ping, dan bahkan Si Ting Feng semuanya menatapnya dengan mata terbuka lebar. Suasana menjadi sangat sunyi. Lu Yuan tercengang. Ada apa? Ketiganya kembali sadar, dan Mak menelan ludah. Dia menunjuk gambar di layar, dan berkata dengan susah payah. Apakah ini kamu? Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ya, ini aku. Bukankah aku mengatakan bahwa panen kali ini bagus? Sudut mulut Mak berkedut,
dan dia hampir memuntahkannya. Kamu menyebut ini panen yang bagus. Bagaimana aku tahu bahwa kamu berbicara tentang membunuh seorang jenius tingkat raja? Si Tingfeng menatap Lu Yuan dengan kagum. Ah, Yuan, aku hanya bisa mengatakan di sini bahwa aku mengagumimu. Kembali ketika aku pergi ke reruntuhan mekanis air, ada juga jenius tingkat raja. Aku juga berada di tingkat tuan pada waktu itu, tetapi aku hanya bisa bersembunyi. Aku tidak berharap kamu dapat membunuh dua jenius tingkat raja. Senior, aku tidak sebaik kamu. Lu Yuan merasa sedikit malu ketika dia melihat ekspresi kagum si Tingfeng. Kita hanya kurang beruntung, katanya sambil tersenyum. Kita memiliki waktu dan tempat yang tepat. Sejujurnya, jika dia tidak memiliki kendali mekanis, beruang hitam nomor 1, atau kubus evolusi, dia hanya akan dapat bekerja dengan Emi dan malam untuk mendapatkan beberapa hal di kota terapung pusat. Faktanya, Yeye lebih kuat dari mereka. Jika dia tidak memasuki kota terapung pusat terlebih dahulu, dia dan Emi akan mendapatkan lebih sedikit jika mereka harus membaginya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung. Setelah mendengar ini, si Tingfeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Entah itu keberuntungan atau kerja keras, semuanya adalah bagian dari dirimu. Lagi pula, keberuntungan hanya diberikan kepada mereka yang berbakat dan pekerja keras. Jika sebelumnya kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan bisa mendapatkan pesawat, apalagi harta karun yang bisa mengendalikan kehidupan mekanis. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia merasa bahwa apa yang dikatakan si Tingfeng masuk akal. Kamu benar, senior, dia mengangguk sambil tersenyum. Ketika kesempatan datang, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu tidak akan bisa meraihnya bahkan jika ada kesempatan. Dan kekuatan ini juga adalah apa yang telah kamu kumpulkan sendiri. Lu Yuan selalu berpikir bahwa dia telah bekerja keras. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pembayaran. Ahem, tentu saja. Keberuntungan terbesarnya masih kubus evolusi yang diperolehnya secara tidak dapat dijelaskan. Benda ini benar-benar konyol. Pada saat ini, Yang Ping terbatuk ringan dan berkata dengan ekspresi serius. Jangan bicara tentang keberuntungan. Aku hanya ingin bertanya kepada saudara Yuan. Apa masalahnya? Lu Yuan bingung. Apa masalahnya? Tidak bisakah jenis kelamin kita terikat terlalu erat? Kurasa aku juga bisa melakukannya. Melihat ekspresi malu-malu Yang Ping, wajah Lu Yuan menjadi gelap. Di sampingnya, mulut Mak berkedut. Wow, Ping kecil, kau membuatku muntah. Tolong jangan lakukan ini. Bahkan wajah si Tingfeng berkedut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tatapan tidak bersahabat dari ketiga orang itu, Yang Ping juga menyadari bahwa dia tampak sedikit. Dia segera menjadi serius. Aku bercanda. Aku benar-benar bercanda. Mak memutar matanya ke arah Yang Ping, lalu berkata, Ah, Yuan, apakah kau punya sesuatu yang bisa aku gunakan? Coba aku lihat, aku punya beberapa kredit yang ditabung, jadi aku seharusnya mampu membelinya. Setelah mengetahui bahwa Lu Yuan telah membunuh dua keajaiban raja, Mak bahkan lebih ingin melihat apa yang akan dilakukan Lu Yuan. Tidak hanya itu, bahkan si Tingfeng pun tertarik. Meskipun si Tingfeng sudah berada di puncak jenderal tempur tingkat ketiga dan siap untuk menerobos ke tingkat keempat, dia masih sedikit khawatir. Item tingkat kedua agak rendah nilainya baginya. Namun, beberapa hal tidak benar-benar menghargai nilai. Senior Mak, kata Lu Yuan sambil tersenyum, kultivasi Anda seharusnya hampir sempurna. Anda bersiap untuk menerobos ke tingkat 3, kan? Mak terkejut, tetapi dia mengangguk. Ya, ada apa? Aku ingin tahu apakah Anda telah menyiapkan batu permata mentah atau harta surgawi untuk terobosan Anda. Mata Mak berbinar setelah mendengar itu. Apakah Anda memiliki harta yang dapat memutus rantai genetik? Lu Yuan tersenyum dan mengeluarkan sebotol obat biru. Mak mengambilnya, lalu napasnya terhenti. Ia terkejut. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Yang diberikan Lu Yuan kepada Mak adalah cairan evolusi gen tingkat 2. Mirip dengan cairan evolusi gen, cairan ini juga dapat memutus 10 rantai gen. Cairan ini secara alami diperoleh Lu Yuan dari gedung setinggi 10.000 meter. Setelah menjelajahi semua gedung setinggi 10.000 meter, ia telah memperoleh total 28 botol cairan evolusi gen tingkat 2. Lu Yuan mengambil 10 botol, sementara Emi dan Yeye masing-masing mengambil 9 botol. Lu Yuan berencana untuk menyimpan 3 botol untuk dirinya sendiri,
yang cukup untuk memutus 30 rantai gen. Bagaimanapun, rantai genetiknya sudah berada di tingkat penguasa. Siapa yang tahu berapa banyak rantai genetik yang akan dimilikinya? Lebih baik bersiap. Bagaimanapun, jika ia tidak membutuhkannya, ia dapat menjualnya kapan saja. Benda ini pasti tidak akan terdepresiasi. Bagaimanapun, setiap orang harus menerobos kunci genetik. Melihat napas Mark yang cepat dan matanya dipenuhi dengan keinginan, Lu Yuan tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu tentang obat evolusi genetik yang dapat memutus 10 rantai gen ini? Mark berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bagus sekali, Junior, berapa hargamu? Lu Yuan memikirkannya dan tersenyum pahit. Junior, aku tidak begitu mengerti nilai kredit ini. Mengapa kamu tidak menyebutkan harganya? Kupikir itu masuk akal, jadi aku menjualnya. Mark sedikit bimbang. Si Ting Feng, yang telah memperhatikan sepanjang waktu, tersenyum dan berkata, "Mengapa aku tidak menghitungnya untukmu, Ah Yuan? Batu mentah level 2 harganya 4.000 kredit, dan sebotol ramuan evolusi genetik ini setara dengan 10 batu mentah level 2, yaitu 40.000 kredit. Tapi Ah Yuan, kamu tahu, jika kamu menjualnya di luar platform sekolah, kreditnya pasti akan lebih rendah daripada harga barang yang sama di platform sekolah, biasanya sekitar 90%, jadi ini 36.000 kredit. Harga Ah Yuan adalah harga yang paling adil di pasaran." Ketika Lu Yuan mendengar ini, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Dia tidak menyangka sebotol obat evolusi genetik begitu mahal. 10 botol ramuan evolusi di tangannya bernilai 360.000. Dia juga memiliki harta lainnya, beberapa di antaranya bahkan lebih berharga daripada ramuan evolusi, dan beberapa di antaranya tidak sebagus itu. Namun, jika dia menambahkannya, dia seharusnya bisa menjualnya seharga 2 juta kredit akademik, bukan? Dia seharusnya bisa mengumpulkan cukup banyak kredit akademik untuk menghasilkan gen transenden yang berkedip-kedip, bukan? Mata Lu Yuan dipenuhi dengan antisipasi. Mark menatap Lu Yuan, yang sedikit tenggelam dalam pikirannya, dan berkata dengan penuh harap. "Ah Yuan, bagaimana menurutmu? Dia akan segera menerobos, dan dia benar-benar membutuhkan sebotol obat evolusi genetik." Lu Yuan kembali sadar dan menatap Mark yang penuh harap. Dia tersenyum dan berkata, "Karena senior Mark menginginkannya, aku akan menagihmu 35.000 saja." Mata Mark berbinar saat mendengarnya. "Ah Yuan, apa kamu serius?" Bahkan si Ting Feng menatap Lu Yuan dengan heran. 1.000 kredit bukanlah jumlah yang kecil untuk seorang siswa baru. Hanya mereka yang berada di peringkat 11 hingga 100 dalam daftar kekuatan tempur yang dapat memperoleh 1.000 kredit sebulan. "Apa kamu yakin?" Lu Yuan menatap Mark yang sedikit bersemangat dan mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, "Karena senior Mark menginginkannya, itu tugasku." Ekspresi tersentuh muncul di mata Mark saat mendengarnya. "Ah Yuan, aku berutang budi padamu." Dia segera mengeluarkan kartu pelajarnya dan mentransfer 35.000 kredit akademik ke Lu Yuan. Yang Ping, yang berada di samping, melihat proses transaksi dengan linglung. Dia sedikit tercengang. Semua orang sudah berkumpul, jadi mengapa Lu Yuan begitu menonjol? "Saudara Yuan, tolong jadilah gundikku." Yang Ping berteriak dan ingin memeluk kaki Lu Yuan lagi, tetapi dia ditendang keluar oleh Lu Yuan dengan wajah muram. Setelah menendang Yang Ping, Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. "Senior, apakah Anda butuh yang lain? Saya punya gen kelas bos, komandan, dan penguasa, serta persenjataan geno. Saya juga punya mantra level 1 dan level 2, bom roh, ramuan gen, boneka mekanik, dan harta karun." Lu Yuan mengeluarkan selusin bola ungu, yang semuanya adalah persenjataan geno kelas penguasa tier 2 dan gen transenden. Sudut mulut Mark dan si Ting Feng berkedut saat mereka menonton. "Ah Yuan," kata Mark, "apakah Anda berencana untuk menjual persenjataan geno kelas penguasa dan gen transenden?" Dia belum pernah melihat selusin atau lebih senjata geno kelas penguasa sebelumnya. Lu Yuan tersenyum. "Lagi pula, saya tidak membutuhkan ini. Bukankah lebih baik menjualnya untuk mendapatkan kredit akademik?" Si Ting Feng terdiam sejenak sebelum berkata, "Ah Yuan, Anda punya begitu banyak barang kali ini. Sebaiknya Anda menaruhnya di pos perdagangan sekolah. Mark dan saya tidak bisa membeli begitu banyak barang." Sudut mulut Mark berkedut. "Aku telah melakukan misi untuk menyimpan kredit agar dapat menerobos kultivasiku. Aku telah menabung selama berbulan-bulan untuk membeli ramuan evolusi genetik.
Aku hanya memiliki 20.000 kredit di tangan sekarang. Ini yang ingin aku gunakan untuk menukarkan peralatan tingkat 3. Aku bahkan tidak mampu membeli barang-barang bagus di sini. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu aku akan menjual barang-barang ini di pos perdagangan. Mari kita lihat berapa banyak orang yang akan membelinya. Si Ting Feng tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, Junior. Mengingat betapa berharganya barang-barang yang kau tawarkan, pasti akan ada banyak orang yang membelinya. Selama harganya tidak lebih mahal dari platform sekolah, kebanyakan orang akan memilih untuk membeli darimu. Lu Yuan mengangguk, berencana untuk melakukannya nanti. Saat itu, si Ting Feng berkata, ngomong-ngomong, sekarang sudah tanggal 30 September hari terakhir bulan ini. Yuan, kau dan Yang Ping belum pergi ke realitas virtual untuk ujian, kan? Jika kamu tidak mengikuti ujian, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam daftar. Mendengar ini, Lu Yuan ingat bahwa saat itu sudah akhir bulan. Awalnya, Lu Yuan sangat rakus akan kredit yang diberikan pada peringkat kekuatan tempur. Namun sekarang, dengan begitu banyak harta, dia tidak lagi rakus akan kredit tersebut. Namun, peringkat kekuatan tempur harus diuji. Bagaimanapun, itu adalah peraturan sekolah. Kecuali ada keadaan khusus, semua siswa harus mengikuti ujian sebulan sekali. Ini juga untuk memungkinkan para siswa memahami kemajuan kultivasi mereka sendiri. Mata Yang Ping berbinar ketika dia mendengar kata-kata si Ting Feng. Ya, hari ini adalah hari terakhir, jadi dia harus pergi ke peringkat kekuatan tempur. Aku perlu mendapatkan beberapa kredit sehingga aku bisa datang ke tempat saudara Yuan untuk membeli sesuatu. Mark menatap Yang Ping dengan senyum jahat. Ping kecil, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi dengan kekuatanmu, kau mungkin tidak akan masuk dalam 500 besar. Kau hanya akan mendapat 10 poin. Kau tampaknya tidak mampu membeli apapun di tangan Yuan. Tubuh Yang Ping menegang, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Senior Mark, bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Aku hanya mencoba memberitahumu betapa lemahnya dirimu, kata Mark sambil menyeringai. Agar kau bisa bekerja lebih keras. Lihat Yuan, dia sudah berada di peringkat kedua. Kau hampir mengejarku. Si Ting Feng, yang berada di samping, berkata dengan lemah. Yuan memiliki gen penguasa, sementara kau memiliki gen pemimpin. Sejujurnya, kau mungkin tidak bisa mengalahkan Yuan sekarang. Mark terdiam. Karena itu, ada satu orang lagi yang sedih. Si Ting Feng menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Kita tidak menguji kekuatan tempur kita. Ayo pergi bersama. Keempatnya berjalan keluar dari gedung asrama dan menuju ke gedung pengajaran realitas virtual. Di jalan-jalan area asrama, Lu Yuan menemukan bahwa masih banyak siswa yang berjalan ke arah yang sama dengan mereka. Jumlah siswa di seluruh sekolah kurang dari 1000. Lu Yuan telah berada di sini selama sebulan dan belum bertemu banyak siswa seperti yang dia temui hari ini. Karena peringkat kekuatan tempur diperbarui sebulan sekali, pada dasarnya semua siswa akan berkultivasi hingga akhir bulan sebelum mengikuti ujian. Jika mereka dapat meningkatkan beberapa peringkat sebanyak mungkin ada kesenjangan pendapatan beberapa ratus kredit. Lu Yuan memiliki pemikiran yang sama sebelumnya. Siswa berjalan menuju gedung pertempuran virtual berdua dan bertiga. Pada saat ini, seorang remaja dengan rambut kuning gelap pendek lewat bersama temannya. Dia menoleh dan melihat sekeliling tanpa sadar, dan melihat Lu Yuan. Saat melihat Lu Yuan, mata pemuda itu melebar dan dia membeku di tempat, tercengang. Walis, ada apa? Rekannya sedikit bingung ketika dia melihat pemuda itu berdiri di sana dengan linglung. Remaja bernama Walis membelalakkan matanya dan menunjuk Lu Yuan, suaranya sedikit bersemangat. Ini, bukankah ini itu? Penguasa manusia dari jaringan pertempuran. Dia sebenarnya dari perkemahan jenius Maple Merah kita. Suara Walis sedikit keras karena kegembiraannya, dan semua siswa di sekitarnya menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat Lu Yuan, banyak orang tercengang dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu dia, tidak ada yang tahu identitasnya sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka dia menjadi siswa perkemahan jenius kita. Perkemahan jenius kita benar-benar memiliki monster seperti itu. Itu luar biasa. Ada juga siswa yang belum pernah menonton jaringan pertempuran sebelumnya. Mereka sedikit bingung ketika mendengar suara orang banyak. Seorang gadis muda yang tampak lembut menariknya ke samping dan menatap sahabat Lu Yuan yang bersemangat. Dia sedikit bingung. Siapa teman sekelas itu?
Kenapa kalian begitu bersemangat? Gadis muda bernama Ah Yu itu tersadar dan berkata, dia pria tampan yang kuceritakan sebelumnya, orang yang membunuh para jenius tingkat raja di reruntuhan mekanis air. Aku tidak menyangka dia adalah junior kita. Mendengar ini, mata kedua gadis muda di sekitarnya berbinar, dan mereka menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Dengan keributan yang begitu besar, Lu Yuan dan tiga lainnya secara alami merasakannya. Si Tingfeng tersenyum dan berkata, sepertinya banyak orang telah membaca posting di jaringan pertempuran. Ah, Yuan, kamu akan terkenal di sekolah. Mata Mak menyapu kerumunan yang tercengang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku khawatir tidak akan lama. Sebelum seluruh bintang daki tahu orang itu adalah kamu. Di posting sebelumnya, pembawa acara tidak mengetahui identitas Lu Yuan, tetapi ada sebuah video. Sekarang setelah Lu Yuan dikenali, mungkin tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar. Lu Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental ketika dia mengobrol dengan saudari King He di pagi hari, dia masih merasa itu agak terlalu cepat, kan? Pada saat ini, pemuda berambut kuning gelap, Wallace, dan temannya berjalan mendekat. Wallace tersenyum dan berkata, halo, Junior, saya Wallace Max, seorang mahasiswa tahun ketiga. Senang bertemu dengan Anda. Halo, Senior, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Saya Lu Yuan. Ketika Wallace mendengar nama Lu Yuan, dia berpikir sejenak. Lu Yuan, bermarga Lu. Sepertinya tidak ada kaisar pertempuran atau kaisar pertempuran dengan marga Lu di kekaisaran. Matanya berbinar dan dia tersenyum. Saya ingin tahu apakah junior Lu Yuan telah bergabung dengan keluarga. Lu Yuan mengangkat alisnya mendengar kata-kata Wallace. Dia sudah mencoba untuk menjeratnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, si Tingfeng, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening. Wallace, bukankah keluarga Maxi Anda terlalu ingin merekrut orang? Ketika Wallace Maxi mendengar ini, dia berbalik dan melihat si Tingfeng. Pupil matanya sedikit mengerut, lalu dia tersenyum dan berkata, jadi itu yang mulia, pangeran ketiga. Mungkinkah junior Lu Yuan telah bergabung dengan keluarga Si Tingfeng melirik Lu Yuan dan berkata, tidak, aku tidak melakukannya. Karena kamu tidak memilikinya, mengapa aku tidak bisa mengajak juniorku? Junior Lu Yuan, keluarga Maxi kami juga merupakan keluarga kaisar perang. Dengan bakatmu, jika kamu bergabung dengan keluarga kami, leluhur kami pasti akan membesarkanmu. Oh, benar, adik perempuanku sangat cantik. Wallace mengungkapkan senyum yang dimengerti semua pria. Mulut Lu Yuan berkedut. Dia benar-benar menggunakan perangkap madu padanya. Ya Tuhan, lalu mengapa dia tidak bergabung dengan klan Li saudari King He? Lu Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, Senior Wallace. Aku baru saja masuk sekolah dan tidak ingin bergabung dengan keluarga untuk saat ini. Aku akan memikirkannya setelah aku lulus. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Wallace menunjukkan sedikit kekecewaan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa juga, kita akan tetap berada di kubu jenius, jadi mari kita tetap berhubungan di masa depan. Tidak masalah, katanya. Lu Yuan tersenyum. Setelah Wallace, semakin banyak jenius dari kubu jenius datang untuk menyambut Lu Yuan. Ada pria dan wanita, dan mereka pada dasarnya adalah keturunan langsung dari keluarga besar Kekaisaran Maple Merah atau kelompok keuangan utama. Lagi pula, sebagai pejuang genetik, keturunan ahli umumnya memiliki bakat yang lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan jika mereka tidak mewarisi gen yang kuat, bakat alami mereka akan lebih menonjol. Di seluruh kubu jenius, para jenius dari berbagai keluarga dan konsorsium merupakan bagian yang besar. Reputasi Lu Yuan meningkat. Dia sudah menjadi jenius tingkat tuan di tahap kedua, yang dengan sendirinya mewakili bakat dan talenta yang kuat. Selain itu, dia juga telah membunuh seorang jenius tingkat raja, yang membuatnya semakin menarik perhatian. Sekarang setelah mereka melihat Lu Yuan secara langsung, keturunan langsung dari berbagai keluarga dan konsorsium secara alami maju untuk berteman dengannya. Lu Yuan merasa sedikit lelah karena harus menghadapinya. Setelah akhirnya mengusir semua senior yang datang untuk mencari teman, Lu Yuan hanya bisa menghela nafas. Melihat ekspresi Lu Yuan yang tak berdaya, Mak menyeringai dan berkata, kamu sudah lelah, kamu baru saja memulai. Dalam beberapa hari, ketika reputasimu menyebar,
aku khawatir akan semakin banyak orang yang datang untuk mencarimu, dan syarat yang mereka tawarkan akan sangat menggiurkan. Sayang sekali keluarga Clark kita hanya keluarga raja pertempuran, katanya sambil tersenyum. Kalau tidak, aku pasti ingin mengundangmu ke keluargaku. Wajah Lu Yuan menjadi gelap, dan dia menatap Mak tanpa berkata-kata. Si Ting Feng berpikir sejenak dan tersenyum. Ah Yuan, jika kamu tidak ingin ada yang mengganggumu, mengapa kamu tidak bergabung dengan keluarga si kami? Keluarga si memiliki dewa pertempuran dan juga merupakan bagian dari klan Kekaisaran Red Maple. Selama kamu bergabung dengan keluarga siku, tidak ada yang akan terus mengganggumu. Mulut Lu Yuan berkedut. Ini, Senior Ting Feng, lupakan saja. Aku tidak punya rencana untuk bergabung dengan klan untuk saat ini. Selain itu, jika aku bergabung, kakak perempuanku King He tidak akan menyetujuinya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, si Ting Feng teringat sesuatu. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Oh benar, Senior Li King He adalah kakak perempuanmu. Aku hampir lupa, jika kamu benar-benar ingin bergabung, aku khawatir kamu juga akan memilih untuk bergabung dengan keluarga Li. Lupakan saja, ayo pergi dan ikuti ujiannya. Pada saat yang sama, di kota Heaven Luo, di kedalaman keluarga Algebi, di halaman yang ditutupi tanaman merambat. Emi sedang duduk di pavilion, dan di seberangnya ada seorang pria parubaya yang tampan dengan jubah putih. Dewa pertempuran Tian Luo, Adams Algebi. Ibu Emi, Gwyn Algebi, juga ada di sana. Pada saat ini, ada layar cahaya di depan Adams. Itu adalah posting jaringan pertempuran di layar. Adams melihat kesan pada posting tersebut, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyum puas. Seperti yang diharapkan dari Emi kecilku. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar dapat membunuh seorang jenius tingkat raja yang lahir alami. Mendengar itu, bibir Emi melengkung, dan dia berkata dengan puas. Tentu saja, aku kuat. Salah satu dari mereka, Bailin atau apalah, aku membunuhnya dalam sebuah ledakan. Adams mengangguk sambil tersenyum. Dengan bakat Emi kecil, dia pasti akan lebih kuat dariku di masa depan. Emi bahkan lebih bersemangat. Kemudian, Adams mengubah topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, anak lainnya adalah Lei Feng. Emi berhenti sejenak, dan berkata, dia pembohong besar, Dia bahkan berbohong padaku dan mengatakan namanya Lei Feng. Dia jelas-jelas bernama Lu Yuan. Emi cemberut tidak senang. Adams dan Gwyn saling memandang dan tersenyum. Di tanah asal, ada terlalu banyak orang yang tidak menggunakan nama asli mereka. Mereka sama sekali tidak peduli tentang ini. Mata Adams berkedip. Dia tersenyum dan berkata, dia tidak terlihat lemah. Juga, apakah karena kita bisa memasuki kota terapung pusat? Emi mengangguk sambil tersenyum. Ya, dia cukup kuat. Selain itu, dia sangat berbakat. Tidak diketahui di mana dia menemukan harta karun untuk mengendalikan kehidupan mekanis. Sebelumnya, ketika kita hendak memasuki kota terapung pusat, area luar kota terapung pusat masih dilindungi oleh perisai. Pada akhirnya, kita bisa masuk, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Juga, dia masih bisa menemukan fragmen inti air. Emi berkata seolah-olah dia sedang pamer, berbicara tentang semua jenis hal unik tentang Lu Yuan. Sebagai ibu Emi, ekspresi Gwyn berubah aneh ketika dia mendengar nada sombongnya. Sepertinya ada yang salah dengan putrinya. Dia menggerakkan mulutnya dan bertanya dengan tidak yakin. Emi, apa pendapatmu tentang Lu Yuan? Emi terkejut. Dia mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan bersemangat. Dia pembohong besar. Aku membencinya. Gwyn dan Adams saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Adams tersenyum dan berkata, dia melihat naga meraj terakhir kali, dan kali ini, dia melakukan hal-hal aneh di reruntuhan mekanis air. Aku khawatir anak itu memiliki rahasianya sendiri. Dia berpikir sejenak dan tersenyum. Emi, lain kali kamu memasuki tanah asal, katakan padanya bahwa aku ingin menemuinya. Mata Emi membelalak karena terkejut. Kakek buyut, kau ingin melihat Lu Yuan. Kemudian, matanya yang besar menjadi waspada dan dia berkata, kau tidak berpikir untuk menindasnya, kan? Adams, sudut mulutnya berkedut, dan dia merasa bahwa malaikat kecilnya tampaknya telah sedikit berubah. Dia berkata dengan lembut, mengapa kakek buyut ingin menindasnya? Dia hanya sedikit penasaran dengan junior yang luar biasa ini. Dia berasal dari latar belakang biasa,
dan dia hanya seorang prajurit peringkat 2, tetapi dia mampu menuliskan Genlord. Jika dia dapat mempertahankan bakat ini, dia pasti akan dapat mencapai kaisar pertempuran atau bahkan alam santo pertempuran di masa depan. Pupil mata Gwyn menyusut karena terkejut. Dia bisa menjadi santo. Mata Amy juga terbuka lebar karena tidak percaya. Apakah pembohong besar itu sekuat itu? Adams tersenyum. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada secercah harapan. Menjadi santo tidaklah mudah. Adams tahu betapa sulitnya menjadi santo. Dia telah menjadi kaisar pertempuran selama puluhan ribu tahun, tetapi dia bahkan belum menyentuh ambang batas untuk menjadi orang suci. Namun, penampilan Lu Yuan bahkan mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Amy mengangguk. Aku tahu. Aku akan memberitahunya lain kali kita memasuki tanah sumber asal. Ya, Adams mengangguk sambil tersenyum.